oleh Mukarram Ustaz Dr. Haji Ajari Amagil. Kepada Ustaz Muhammad dipersilakan. Wassalamualaikum Muhammad. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين وإجابة الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمعلمين وكبيرهم علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين شهدوا لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang ulul ta'zimin, seluruh para alim ulama, para habaib, para asatidzah, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Al-Kautsar Palangkaraya, Bapak Yudin serta seluruh kru beliau. Yang juga saya hormati dan saya muliakan Ketua dan Sekretaris PHBI Masjid Al-Kautsar beserta seluruh anggotanya, Bapak Kuliadi dan Bapak Eko, serta hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di malam hari ini, sebagai insan yang beragama, tak lupa kita untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam rahmat, karunia, taufik dan hidayah yang senantiasa Allah curahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan di masjid yang mulia ini pada kegiatan yang mulia, di acara yang mulia, dengan niat yang mulia, dan guna mengingat akan perjuangan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian hidup kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan di dunia kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di padang mahsyar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
di yaumil mizan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang beruntung, selamat dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita kumandangkan, dengan salawat kepada Nabi yang senantiasa kita sampaikan, kata Rasul, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalawat kepadaku maka Allah akan balas 10 salawat kepadanya, dan ketika Allah bersalawat kepadanya maka 10 derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 10 kesalahannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pribadi ulun juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pengurus masjid, oleh panitia, oleh pengurus PHBI untuk mengisi salah satu rangkaian acara peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Ketika kita berniat untuk memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berangkat dari rumah, ada yang jalan kaki betul, ada yang jalan kaki betul, ada yang pakai mobil betul, ada yang pakai sepeda betul, ada yang terbang betul, ada yang terbang. Ketika kita berangkat dari rumah dengan berbagai macam cara yang kita gunakan, dengan satu niat untuk menta'zimkan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu wujud dari kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berniat untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menunjukkan rasa mahabbah kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada siri safati orang tersebut seolah-olah dia sedang berjalan menuju taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berniat dari rumah tadi menuju masjid ini untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menambah rasa kecintaan kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini satu jalan bagi kita, seolah-olah kita ada sedesok hati kita sedang menuju taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa beliau mengatakan demikian? Bapak Hadirin rahimahullah, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i bil jannah, kata Rasul. Siapa yang cinta kepadaku, siapa yang merindukan aku, siapa yang sayang kepadaku, kata Nabi, ma'i bil jannah, maka dia akan bersama aku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita alhamdulillah termasuk orang yang beruntung malam hari ini, termasuk orang yang bahagia di malam hari ini, termasuk orang yang senang di malam hari ini. Mudah-mudahan ketika kita berada pada majelis ini, senantiasa di akhir hayat kita, di yaumil qiyamah nanti, kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita peroleh karena apa? Karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga tadi ketika saya mau masuk ke masjid ini, pensyair dengan menggunakan bahasa Indonesia, kata beliau, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, siapa saja yang menyedekahkan hartanya sebesar 1 dirham. Oh, Pak, dirham ini mata uang siapa? Negara mana? Dirham itu mata uang apa, Pak? Loh, dirham itu adalah mata uang Emirat Arab. Sekarang itu kalau kita hitung dirham dengan rupiah, maka 1 dirham itu kurang lebih 4.800 sekian. Berarti ketika kita mengorbankan harta kita menyumbang untuk kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hanya kurang lebih 5.000 rupiah. Tahu 5.000, Pak? Maka kita punya kesempatan untuk berkumpul dengan sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita nyumbang 50.000, betul? Apalagi kita nyumbang 100.000, apalagi kita nyumbang 500.000, apalagi kita menyumbang 1 juta rupiah. Insya Allah semua yang kita korbankan, semua yang kita infakkan sebagai wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan hadirin rahimakumullah, sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai umatnya Nabi yang mulia, maka dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, kita juga menjadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini merupakan satu keberuntungan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasul? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, kata Nabi. Kata Rasulullah SAW, setiap umatku, kata Rasul, pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, gak ingin masuk surga? Gak ingin masuk surga? Siapa yang tidak mau masuk surga? Gak ada. Apa buktinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Jadi kata Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis beliau, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, kata Rasul. Maka umatku, kata Rasul, setiap umatku pasti akan masuk surga illa man aba, kata Rasul, kecuali orang yang enggan masuk surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada orang yang mau masuk surganya Allah, tapi ada juga orang yang ogah tidak mau masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang masuk surganya Allah berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang enggan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'ba ya Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Siapa yang tidak mau masuk surga? Siapa yang tidak kepingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi mengatakan, wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, kata
hidup dan kehidupannya berupaya, berikhtiar, bersungguh-sungguh untuk membangun ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ogah masuk surga, siapa yang tidak mau masuk surga, kata Rasulullah SAW, waman asani maka abad, kata Rasulullah, yakni mereka yang dalam hidup dan kehidupannya tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, tidak ada rasa cinta, tidak tumbuh kesadaran dalam dirinya untuk apa? Untuk mentaati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mutaba'ah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup dan kehidupannya, maka inilah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang enggan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pak, Bu, syaratnya apa tadi? Syaratnya apa tadi, Pak, Bu? Syaratnya adalah berikhtiar, berupaya, ada keinginan, ada motivasi di dalam dirinya untuk mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meniru Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup dan kehidupannya. Maka inilah orang yang punya peluang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Haji rahimahullah, sebagai orang mukmin kita sangat bergembira dengan dihadirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dunia ini. Jadi jangan ada sampai rasa tidak gembira, tidak senang, tidak suka dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk barangkali dengan peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari. Para ulama banyak mengatakan kepada kita, Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, termasuk juga Jalaluddin As-Sayyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau bahwa melaksanakan peringatan maulidnya, hari kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, bahkan mereka mensunahkan untuk kita lakukan. Kenapa demikian? Karena yang kita lakukan seperti peringatan maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, kata beliau, itu satu bentuk rasa kecintaan kita, rasa kesenangan kita, rasa kegembiraan kita atas dihadirkannya Nabi Muhammad SAW dalam dunia ini. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus ayat 58, apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam surah Yunus ayat 58 ini? Katakan wahai Muhammad, kata Allah, kepada umatmu terhadap karunia Allah, bifadlillah, pertolongan Allah, pemberian Allah, wa birahmatihi, dan atas rahmat yang Allah berikan. Fabidzalika falyafrahu, atas yang demikian itu, kata Allah, maka hendaklah mereka bergembira, hendaklah mereka senang, hendaklah mereka suka. Wa huwa khairum mimma yajma'un, kegembiraan mereka, kesukaan mereka, rasa mahabbah mereka tentu lebih baik dari segala apa yang pernah mereka kumpulkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Jadi kita melaksanakan peringatan maulid pada malam hari ini, itu salah satu wujud kegembiraan kita atas kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menafsirkan
surah Yunus ayat 58 ini, para ulama mencoba untuk menafsirkan kata bifadlillah wa birahmatihi. Ada yang mengatakan bergembira dalam konteks surah Yunus ayat 58 ini, yang dimaksud dengan bifadlillah di sini adalah Allah telah mengaruniakan kepada kita ilmu pengetahuan dalam hidup. Atas ilmu yang Allah berikan, maka kita harus bergembira. Yang kedua, ada yang memberikan tafsiran, termasuk Ibnu Abbas, ketika menafsirkan kata wa birahmatihi dengan rahmatnya, maka maksud di ayat surah Yunus ayat 68 ini adalah bahwa kita harus bergembira dengan siapa? Dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kenapa? Karena di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi kata wa birahmatihi dalam ayat ini yang memerintahkan kita untuk bergembira, memerintahkan kepada kita untuk senang, memerintahkan kepada kita untuk suka. Maksudnya adalah bergembira dengan dihadirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, apa yang kita lakukan di malam hari ini itu juga merupakan salah satu bagian dari implementasi tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Nabi mengatakan, "Adibu auladakum bisalasin," kata Rasul. Kata Rasul, ajarkan, didiklah anakmu, zuriatmu, keturunanmu dengan 3 hal dalam hidup dan kehidupan mereka. Pertama adalah hukum nabiyikum wa ahli baiti wa qira'al Qur'an, kata Rasul. Didiklah anak kalian, ajari anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama adalah mencintai nabinya, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata beliau, mencintai ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ajarkan kepada kita, anak-anak kita, keturunan kita untuk tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran dalam hidup dan kehidupan. Pak, Bu, di zaman now sekarang, di zaman sekarang, zaman media sosial yang luar biasa, akulturasi budaya yang luar biasa, arus globalisasi yang begitu luar biasa. Kalau kita tidak hati-hati di dalam mendidik anak kita, di dalam membimbing anak kita, apalagi tidak dilibatkan untuk mengenal siapa nabinya, siapa rasulnya, tidak mustahil 10 tahunnya akan datang, tidak mustahil 20 yang akan datang, generasi kita, generasi yang tidak tahu lagi siapa nabinya, siapa ikutannya, siapa yang uswah hasanah dalam hidup dan kehidupan. Betul, Bu? Betul. Pak, kalau tidak mulai sekarang mengajarkan anak kita, generasi kita untuk mengenal siapa nabinya, mengenal perintah agama, mengenal mereka dengan ibadah, mengenal mereka dengan sholat, mengenal mereka dengan puasa, mengenalkan mereka dengan akhlakul karimah, boleh jadi 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 30 yang akan datang, mereka tidak kenal lagi siapa nabinya, bagaimana cara beribadah dengan baik, bagaimana cara mengenal Tuhan mereka, bagaimana cara mereka bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama. Kalau tidak dimulai dari sekarang, alhamdulillah. Coba kita buka di dalam surah Maryam ayat 59. Apa kata Allah? Wa qala fa min ba'di khalqun adaa'us shalah
wattaqu syahawat fasawfa yanqal ghayya, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Amaliyah ayat 59 ini apa kata Allah? Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, kalau kita tidak mengajarkan generasi kita dari sekarang, kalau kita tidak mendidik keturunan kita dari sekarang, kata Allah akan muncul nanti suatu kaum, akan muncul satu golongan di akhir zaman nanti, mereka senantiasa mengabaikan sholat dalam kehidupannya. Mereka memperturutkan nafsu syahwat, hawa nafsu dalam hidup dan kehidupannya. Pertama syahwat, mereka mengikuti keinginan syahwat mereka. Maka jika ini yang terjadi, kata Allah dalam surah Maryam ayat 59, tentu nanti dikhawatirkan mereka menjadi orang-orang yang sesat dalam hidup. Nah, coba kita lihat sekarang dengan media sosial sekarang, ada Instagram betul, ada Twitter betul, ada TikTok betul, ada WhatsApp betul, dan lain sebagainya. Bapaknya main TikTok di kamar, ibunya main TikTok di dapur, anaknya juga TikTokan di kamarnya. Sehingga tidak mustahil dengan pengaruh media sosial yang luar biasa, kalau tidak mulai dari awal kita persiapkan anak kita, boleh jadi anak kita lupa dengan kewajiban sholatnya, betul Pak? Lupa dengan kewajiban agamanya, betul? Bahkan mereka barangkali dalam hidup dan kehidupannya baca Al-Quran juga tidak pernah dilakukan, sholat juga dengan seenaknya menunda, dan hal-hal lain yang negatif sebagai akibat dari apa? Dari pengaruh media sosial, dari pengaruh globalisasi yang sedang melanda kita khususnya di Indonesia. Jika ini yang terjadi, Bapak Ibu rahimahumullah, Allah ingatkan kita di dalam surah Al-A'raf ayat 183. Apa kata Allah? Alladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin wa umli lahum inna kaidi matin wa umli lahum inna kaidi matin, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan datang satu golongan di mana golongan ini akan senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, tidak peduli terhadap ayat-ayat Allah. Jika kondisi ini terjadi, jika keadaan ini yang terjadi, apa kata Allah? Allah mundur mereka, Allah beri kesempatan kepada mereka, Allah beri tenggang waktu kehidupan bagi mereka yang begitu luar biasa panjang. Tapi tadi karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka tidak sadar ketika Allah mengukur waktu kehidupan mereka, Allah memperbanyak umur mereka, Allah beri kesempatan yang seluas-luas mereka, Allah sedikit demi sedikit membuat mereka tersesat jalan dalam hidup dan kehidupan. Karena itulah hati-hati kita dalam konteks kehidupan kita sekarang. Karena itu peringatan Ismailnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini merupakan satu bagian sebagai satu instrumen kita untuk mempersiapkan anak-anak kita, generasi-generasi kita. Mudah-mudahan kita selamat, mereka pun kita doakan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pak, Bu, lanjut. Hadirin rahimakumullah. Jadi kembali lagi bahwa kehadiran kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini adalah merupakan satu bagian, satu ekspresi bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW, bahwa kita gembira dengan dihadirkannya Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kita suka dengan dihadirkannya Nabi kita Muhammad SAW. Seorang ulama di dalam kitabnya Fathul Bari
Beliau mengatakan Abu Lahab itu kan merupakan musuh bebuyutannya Nabi, Pak. Orang yang senantiasa menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang senantiasa menghambat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Padahal paman beliau. Tapi karena beliau senang mendengar kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau suka mendengar kelahiran keponakan beliau Nabi Muhammad SAW, maka di dalam kitab Fathul Bari disebutkan Sidin ini siksanya setiap hari Senin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikurangi oleh Allah siksa beliau karena lantaran apa? Karena suka mendengar kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Padahal beliau bukan muslim. Apalagi kita sebagai orang mukmin dan muslim, insya Allah dengan kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, suka dengan kehadiran Rasulullah SAW, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kecintaan dan keridhaan Allah akan kita dapatkan dalam hidup. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan keselamatan dunia wal akhirah akan kita dapatkan dalam hidup dan kehidupan. Amin. Rabbal alamin. Hadirin rahimahullah. Di dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah menginformasikan kepada kita. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah. Ayat ini Ali Imran ayat 31 nomor surah yang ketiga dalam Al-Quran. Allah ingin ajarkan kepada kita, wahai Muhammad, kata Allah, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka ingin menggapai kecintaan Allah, jika mereka ingin menggapai keridhaan Allah, jika mereka ingin mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31 ini memberi pelajaran kepada kita. Kalau kita ingin mendapat cintanya Allah, kalau kita ingin mendapat keridhaan dari Allah, kalau kita ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaratnya adalah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Suruh kata Allah umatmu untuk mutaba'ah dengan engkau, untuk mencontoh engkau, untuk meneladani engkau dalam hidup dan kehidupannya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, disayang dalam hidup mereka dua yang mereka dapatkan. Yang pertama adalah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai mereka, Allah akan meridai mereka, Allah akan menyayangi mereka. Dan yang kedua adalah dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimahumullah. Jadi berdasarkan surah Al-Imran ayat 31 ini, kalau kita ingin mendapat rahmat Allah, kalau kita ingin mendapat kasih sayang Allah, kalau kita ingin memperoleh keridhaan Allah dalam hidup, maka kata kuncinya adalah kita harus berupaya mencontoh Nabi, mutaba'ah dengan Nabi, mahabbah dengan Nabi Muhammad SAW. Maka niscaya Allah akan cinta kepada kita, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita menyimak di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 itu? Kata Allah, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan bagi kalian, terdapat contoh terbaik bagimu. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat korelasi hubungan dua ayat ini, nampaknya ada munasabah dua ayat ini. Ada hubungan. Di Al-Imran ayat 31 Allah mengatakan kalau kita ingin memperoleh ridhanya Allah, kecintaan Allah, kasih sayangnya Allah, syaratnya harus mutabah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupaya untuk mencontoh anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupaya untuk meladeni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Ahzab ayat 21 juga ada juga sama. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, siapa yang ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya juga adalah mutaba'ah, mencintai, mengikuti, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan. Syekh Dr. Sulaiman Al-Asqar dalam tafsir beliau ketika mencoba untuk menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 21 ini, apa kata beliau? Beliau dalam tafsirnya mengatakan, siapa saja, kata beliau, yang ingin dicintai oleh Allah, siapa saja, kata beliau, yang ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja, kata beliau, ketika nanti di yaumil kiamah ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, bertemu dengan Tuhannya, maka tidak ada kata lain, rumusnya adalah mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan. Mahabbah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupannya, dan menunjukkan rasa kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita juga dianjurkan ketika kita berdoa kepada Allah, supaya doa kita dijawab kepada Allah, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu syaratnya juga adalah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menunjukkan rasa mahabbah kita kepada Rasul? Bagaimana cara kita untuk menunjukkan rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Seseorang itu kalau dia betul-betul punya mahabbah, kalau seseorang itu betul-betul punya cinta sejati dalam hidup dan kehidupannya, terutama kepada seseorang, maka bisa dilihat ada 3 karakter, ada 3 ciri yang terdapat di dalam diri orang yang bersangkutan. Artinya adalah, kalau kita betul-betul mencintai Nabi, kalau kita betul-betul mahabbah dengan Nabi, kalau kita betul-betul sayang dengan Nabi, yang itu menjadi satu syarat kita mendapat rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, maunah dari Allah, kecintaan dari Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri cinta sejati itu ada 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Yang pertama, orang yang betul-betul punya mahabbah kepada seseorang, punya rasa cinta yang sejati kepada seseorang, kata Rasul, dalam hidup dan kehidupannya, maka dia tidak akan pernah memilih halang-halang lain, perkataan-perkataan lain, kecuali perkataan halang yang dibawa oleh kekasihnya.
Pak, kita ini dulu pernah jadi orang muda, betul Pak ya? Dulu sebelum adanya media sosial, WhatsApp, Instagram, SMS, kalau kita bisa biasanya ingin menyatakan rasa rindu, rasa kangen dengan orang yang kita cintai, biasanya apa yang kita lakukan? Berkirim surat. Ketika seorang orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita, kekasih kita berkirim surat, biasanya surat diapakan? Surat itu Bapak Haji rahimahullah dibaca, dan membacanya juga berulang-ulang. Miring kanan baca surat, miring kiri baca surat, bangun dari tidur lihat suratnya, betul. Mau masak di dapur sambil nyenteng suratnya, bahkan suratnya kita letakkan di bawah bantal yang suatu saat kita baca, betul Bu? Selalu kita baca surat kekasih kita sebagai apa? Tanda kesukaan kita, tanda kecintaan kita kepada sang kekasih kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita betul-betul menunjukkan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka rumusnya berdasarkan hadis beliau adalah tidak akan pernah memilih kalam lain kecuali kalam yang dibawa kekasihnya. Yang dimaksud dari hadis ini adalah senantiasa kita membaca Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Habib rahimahullah, jujur, dengan waktu yang 24 jam yang Allah kasih kepada kita sekarang, kira-kira berapa menit dalam sehari kita baca Quran? Bapak Haji rahimahullah, 5 menit, 10 menit, 30 menit, 20 menit kita baca Quran. Yang tahu jawabannya kembali kepada masing-masing pribadi. Ya, cuma kira-kira dari 24 jam waktu yang Allah kasih kepada kita, kira-kira banyak waktu yang kita gunakan untuk membaca WhatsApp, betul? Banyak waktu yang kita gunakan untuk melihat TikTok, betul? Banyak waktu yang kita gunakan untuk melihat YouTube, betul? Ini yang terjadi sekarang. Padahal tadi apa yang terjadi? Apa yang kita inginkan? Kita ingin mahabbah dengan Rasulullah SAW, ingin mendapat kecintaan Nabi Muhammad SAW. Maka syaratnya adalah, ayo kita membudayakan baca Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Minimal setiap hari kita baca Quran. Silahkan kita baca WhatsApp, silahkan kita baca Instagram, silahkan kita melihat TikTok, silahkan kita berwhatsapp, tapi jangan lupa kalau kita betul cinta kepada Rasulullah, baca Al-Quran dalam hidup dan kehidupan. Seorang sahabat tanya dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata beliau, tunjukkan kepada saya satu amalan yang amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab Rasul? Al-hal wal murtahal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-hal wal murtahal itu? Yang merupakan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul mengatakan, engkau membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah naik ke surah Al-Baqarah, naik ke surah Ali Imran, naik ke surah An-Nisa, naik ke surah Al-Maidah, sampai dengan surah An-Nas, selesai khatam kembali lagi kepada surah Al-Fatihah, sampai surah An-Nas, kembali lagi kepada surah Al-Fatihah, sampai dengan surah An-Nas. Begitu seterusnya siklus kehidupan kita. Artinya kita tidak pernah putus di dalam membaca ayat-ayat Allah, di dalam membaca Al-Quran. Ini
dengan Rasul al-hal wal murtahan, dan ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dan kehidupan kita. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menyisikan waktu untuk membaca Al-Quran betul. Amin. Allahumma amin. Satu. Jadi syaratnya karena kita betul-betul punya cinta sejati kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka syaratnya adalah jangan tinggalkan Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Sebab begini, meskipun kita punya mata, meskipun kita punya telinga, ketika kita melupakan Al-Quran, ketika kita berpaling daripada Al-Quran, maka kata Allah nanti di hari kiamat mata kita akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita tidak bersyukur dengan mata yang Allah kasih, kita tidak bersyukur dengan hati yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bersyukur dengan telinga yang Allah kasih kepada kita, Allah menandaskan kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 179. Apa kata Allah? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Kata Allah.